Puji Tuhan, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kita ada dalam ibadah doa dan puasa pada saat ini. Mari siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sejenak kita tunduk di hadapan hadirat Allah dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, di mana masih ada kesempatan bagi kami untuk kami bisa mendengarkan Engkau berbicara pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, pendengaran kami Tuhan Yesus, sehingga kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan biar apa yang disampaikan ini dari Tuhan dan dapat memberkati kami semua. Kami tolak setiap pekerjaan setan, segala pekerjaan iblis, setiap intimidasi iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk fokus kepada kebenaran firman Allah. Kami tolak itu di dalam nama Yesus, dan kami percaya sungguh Tuhan, ketika kami membuka hati kami siap diberkati dan kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk mendengar dan kami melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kami masih tetap ada di dalam pelajaran tentang doa. Temukan kuasa di dalam doamu. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16b. Saya percaya bahwa ketika kehidupan kita benar di hadapan hadirat Allah, maka doa kita itu ada kuasa di dalamnya. Baiklah saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan berbicara kepada kita, bagi setiap pribadi kita yang sementara mengikuti ibadah ini, yang sementara mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya ketika engkau membuka hatimu, maka Tuhan Yesus dia akan memberkatimu. Saya akan berbicara dengan satu judul, yaitu orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen yang berbuah. Kalau kita berbicara tentang orang Kristen, ya, jangan kita berpikir bahwa orang Kristen yang berbuah itu berarti gini, oh berarti orang Kristen semua orang Kristen. Tidak, jangan sampai kita berpikir oh berarti semua orang Kristen harus berbuah. Yang pengertian tentang orang Kristen di sini yaitu orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah mengalami satu kelahiran baru di dalam Tuhan. Bukan berbicara Kristen secara KTP, karena di KTP-nya Kristen, ya. Tidak saudara yang diberkati Tuhan. Bukan seperti itu namanya Kristen tanpa pertobatan, ya. Kristen tanpa bertobatan berarti dia belum mengalami yang namanya satu kelahiran baru di dalam Tuhan. Namun orang Kristen yang berbuah itu orang yang sudah menerima Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita akan sama-sama belajari di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Perikopnya berbunyi, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayatnya yang terakhir, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya terlalu percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini mungkin tidak asing bagi setiap pribadi kita. Sudah sering kita mendengar, bahkan sudah sering mungkin kita menyampaikan itu dalam persekutuan-persekutuan. Tapi saya mau katakan kepada setiap pribadi kita yang sementara mengikuti ibadah ini, bahwa firman Tuhan itu ketika kita dengar dan kita renungkan, firman Tuhan itu selalu baru. Nah, judul yang tadi saya sudah katakan bahwa orang Kristen yang berbuah. Setiap pribadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita rindu kehidupan kita ini dapat melahirkan buah. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana pokok anggur itu, ya. Saya memberikan satu gambaran seperti ini. Jikalau kita mungkin menanam sebuah pohon, kita menanam pohon dan kerinduan kita yang luar biasa, apa yang kita tanam itu dapat menghasilkan buah. Dan bukan hanya menghasilkan buah saja. Ya, bukan hanya berbuah yang lebat saja, tetapi buah itu kita bisa nikmati, ya. Kerinduan kita, buah itu bisa kita nikmati. Buah yang baik yang bisa kita nikmati. Itu kerinduan kita ketika kita menanam pohon dan kita rindu kalau mungkin pohon mangga yang kita tanam dan waktu pohon itu menghasilkan buah, dan ketika kita menikmati buah itu enak dan sedap sekali, dan itu memberikan satu kebanggaan bagi kita. Lalu kita melihat dari kebenaran-kebenaran ini, ya, berbicara tentang pokok anggur yang pasti, di mana yang namanya pohon anggur itu pasti ada pokoknya dan juga ada ranting-rantingnya. Kalau saudara kita membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8, kita akan temukan di sini ada beberapa bagian-bagian yang sangat penting yang perlu kita pelajari sama-sama untuk kita dapat diberkati. Kita lihat kalau ayat pertama sampai ayat ke-8 kita akan menemukan ada pokok anggur. Nah, ada ranting-ranting, bahkan ada pengusahanya, ya, pemilik kebun anggur itu. Pasti kalau kita lihat ada kebun yang begitu besar, pasti ada pemiliknya, ya. Tidak mungkin kebun yang penuh dengan tanaman buah-buah atau sayur-sayur tidak ada pemiliknya, pasti ada pemiliknya. Nah, kalau kita membaca kebenaran-kebenaran ini, maka ini sangat luar biasa untuk kita sama-sama diberkati, ya. Firman Tuhan dikatakan ayat yang pertama bahwa akulah pokok anggur yang benar. Nah, pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, siapa pokok anggur? Pertanyaannya, siapakah pokok anggur yang benar itu, ya? Siapakah pokok anggur yang benar itu? Nah, kita tahu kalau kita baca ayat ini maka kita akan temukan bahwa pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus, ya. Dia adalah pokok anggur yang benar itu. Nah, yang berikut, kemudian ranting-rantingnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini berbicara tentang ranting. Nah, pokok anggur pasti ada ranting, ada pokok pasti ada ranting. Nah, ada ranting dan ada pemiliknya itu, ya. Itu ranting-ranting itu kita, ya. Kita adalah ranting-ranting itu. Kita adalah ranting-ranting yang mana kita adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya adalah ranting-ranting itu. Dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Nah, firman Tuhan dengan jelas datang kepada setiap kita. Ketika kita mau berbuah, kerinduan kita pingin berbuah. Nah, kita pingin menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan, kita rindu untuk berbuah. Nah, kalau kita mau berbuah, maka
ada tahap-tahapnya saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau supaya buah itu dinikmati oleh Allah Bapa di surga, pemilik kebun itu, maka ada tahap-tahapnya. Yang pertama kita harus perhatikan ya, untuk kita dapat berbuah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu dibersihkan. Nah, ada 3 bagian penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dibersihkan. Kemudian yang berikut tinggallah di dalam Tuhan. Ya. Kemudian berbuahlah. Ini 3 bagian penting untuk kita sama-sama diberkati pada saat ini. Kita melihat tinggallah bersih, ya bersih. Berbicara tentang bersih. Bagian yang pertama bersih. Bagian yang pertama kita lihat ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, mungkin kita bertanya begini ya, bahwa kenapa kain saya sudah berbuah, kenapa saya harus dibersihkan lagi? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari sebelumnya saya mau membawa kita untuk melihat bahwa sesungguhnya ranting yang namanya ranting dan pokok itu harus menyatu, harus melengket ya. Kalau ranting itu tidak menyatu di pokok itu, maka ranting itu tidak akan bisa melahirkan buah, tidak akan menghasilkan buah ya. Ranting itu tidak akan menghasilkan, ranting itu akan berbuah kalau dia melekat pada pokok itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika ranting ini dia melekat pada pokok itu, maka dia akan menghasilkan buah-buah itu. Nah, pertanyaannya kenapa ketika sudah melekat pada pokok, sudah menghasilkan buah, kenapa harus lagi dibersihkan ya? Kenapa harus lagi dibersihkan? Nah, ini satu pertanyaan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, yang mau bilang Kristen yaitu lahir baru, kita percaya kepada Tuhan dan menghasilkan buah, tidak sampai di situ saudara. Kita dibentuk, kita diproses. Ya, kita diproses, mungkin karakter-karakter kita yang lama ya, karakter-karakter kita mungkin kita kurang sabar ya. Kita dibersihkan supaya apa? Kita lebih lagi menahan diri, ada penguasaan diri ini. Bukankah itu ada dalam buah boro? Ya, mungkin kita ada hal-hal yang mungkin menghambat pertumbuhan rohani kita ke depan. Dan itu harus dibersihkan, biarkanlah kita dibersihkan. Mungkin ya saudara dalam mengalami satu proses yaitu dibentuk itu ya, satu proses dibentuk itu mungkin saudara tidak enak ya, pasti tidak enak. Mungkin saudara merasa sakit ya, kok seperti ini, ternyata ikut Tuhan kok seperti ini. Tadinya mungkin saudara berpikir bahwa sebelum saudara mungkin mengenal Tuhan, saudara pikir bahwa mungkin enak-enak. Tapi sesudah mengenal Tuhan, tapi sepertinya saudara mengalami yang kayak tidak enak, tidak seperti dulu. Tapi saudara itu diproses, saudara diproses. Ya, saudara diproses, dibentuk dengan begitu luar biasa. Sifat-sifatmu yang lama, yang mungkin tidak memuliakan Tuhan itu dimulai dibersihkan. Yang mungkin ada hal-hal yang kayaknya perlu dibersihkan, biarkanlah Tuhan membersihkan engkau. Biarkan itu saudara, karena kalau kita dibersihkan oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang digunakan? Alat apa yang digunakan untuk dapat membersihkan kita? Nah, saudara mau tahu alat apa yang digunakan? Bukan manusia, ya, bukan siapapun, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membersihkan kita. Firman Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kita hidup berbuah dan terus berbuah, dan buah itu bisa dinikmati. Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, lalu mungkin di waktu kita membaca dan kita merenungkan, dan itu sepertinya firman itu untuk saya ya.
Mungkin saya harus bisa lebih banyak untuk tenang. Untuk saya mungkin punya waktu dengan Tuhan mungkin mesti lebih banyak ya. Yang tadinya saya kurang punya waktu dengan Tuhan, mungkin saya harus banyak waktu dengan Tuhan. Dan ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini dan kemudian saya ditegur, itu kita sementara dibersihkan. Dan sangat luar biasa kalau firman Tuhan itu membersihkan kita, saudara. Ya, sangat luar biasa kalau firman Tuhan itu dia menegur kita. Sangat luar biasa kalau firman Tuhan itu dia menasihati kita. Sangat luar biasa kalau firman Tuhan itu mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Sangat penting saudara untuk dibersihkan, untuk kita dapat memperoleh buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh Allah Bapa di surga. Biarkanlah diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan. Biarkanlah diri kita untuk dibersihkan, terus dibersihkan ya, supaya kita menjadi sama seperti Tuhan. Kalau kita dibersihkan berarti karakter kita juga, kita akan jadi lebih baik, kita akan sama seperti Tuhan, kita punya karakter akan jadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya hidup akan jadi lebih baik, lebih banyak, lebih disiplin, lebih sabar ya, lebih berhikmat untuk menanggapi segala sesuatu. Kalau kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, itu akan membersihkan kita. Ini baik untuk sama-sama kita perhatikan saudara. Karena ayat yang ketiga bilang bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersih itu baik untuk kehidupan rohani kita yang lebih baik. Itu bagian yang pertama saudara. Untuk kita mau mengalami yang namanya kita mau berbuah, maka kita harus beri diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan supaya kita makin berbuah. Yang berikut yaitu yang bagian yang kedua yaitu tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal. Kita dibersihkan, kemudian kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Otomatis saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Tuhan akan berdiam di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita mengizinkan Tuhan, waktu Tuhan ketuk pintu hati kita dan kita biarkan Tuhan masuk ya, Tuhan masuk di dalam hati kita, Tuhan akan tinggal ya di dalam kita. Tinggal saudara, bukan singgah ya. Kalau tinggal berarti kita menetap, tetap, bukan singgah. Kalau singgah berarti datang, pergi lagi, datang, pergi lagi. Nah, kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan berarti dalam keadaan apapun, dalam keadaan mau suka, dalam keadaan dia mau mengalami kedukaan, dalam keadaan dia senang, dalam keadaan mungkin dia tidak enak, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Terkadang kita hanya berpikir gini, saya akan tinggal di dalam Tuhan kalau saya punya keadaan ini baik. Kalau saya diberkati Tuhan, kalau saya dikasih Tuhan sesuatu yang baik, yang bagus, saya akan tinggal di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan, kita diizinkan mungkin kita mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, jangan pernah engkau keluar. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan, tetap tinggallah di dalam Tuhan. Ketika engkau mengalami keadaan-keadaan yang paling buruk dan waktu engkau tetap tinggal di dalam Tuhan, maka itu satu keuntungan yang luar biasa bagi kehidupan rohanimu. Engkau akan dikuatkan ya. Engkau akan tetap kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang datang. Jangan pada saat mungkin engkau sakit. Ada orang yang sakit baru dia mau datang, saya mau tinggal di dalam Tuhan, saya mau terus tinggal di dalam Tuhan. Tapi saat keadaan itu sudah baik, saat dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia sudah mengalami mujizat Tuhan, dia mulai keluar, tinggalkan Tuhan. Nanti pada saat dia mengalami keadaan yang buruk lagi, baru dia datang buat Tuhan. Itu bukan tinggal saudara, tapi itu hanya singgah sebentar.
Nanti kalau keadaan baik, singgah, keadaan yang buruk singgah dulu ke Tuhan. Nanti keadaan baik keluar lagi. Tidak, saudara. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu dia tetap ada di dalam Tuhan. Dia tidak pernah digoyahkan oleh apapun. Dia tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana, saudara, contoh Ayub, ya. Ayub dia mengalami satu pencobaan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh membuat dia, kalau kita sebagai manusia, ya, kalau kita mungkin saya tidak bisa seperti itu, tapi Allah itu tahu, ya, sampai di mana batas kemampuan Ayub. Dan Allah mengizinkan itu ketika iblis dia datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan izinkan, tapi nyawa itu punya Tuhan. Tuhan tidak memberikan, tidak mencobai kita, tapi Tuhan mengizinkan itu. Dan Tuhan tahu sampai batas kekuatan Ayub mana. Ayub bukan orang yang berjahat. Ayub bukan hidup di dalam dosa. Kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Ayub hidup takut akan Tuhan. Dia menjauhi yang namanya kejahatan. Dia saleh, tetapi dia diizinkan. Tuhan izinkan hal-hal itu datang kepada dia, ya, yang membuat dia sampai pada akhirnya istrinya katakan bahwa buat apa kamu harus bertahan, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi dia tidak mendengar itu. Dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik? Terkadang kita hanya mau menerima yang baik, saat yang baik-baik saja baru. Tapi saat-saat keadaan yang buruk, apa yang mungkin kita persalahkan Tuhan. Tapi Ayub tidak seperti dia, tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia dengan berlipat-lipat kali ganda. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjamin dengan luar biasa bagi setiap pribadi kita. Tinggallah di dalam aku, ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok. Betul, saudara, ranting itu tidak akan bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang, yang bisa memberkati orang lain kalau kita tidak melekat pada pokok itu, saudara, ya. Kalau kita tidak melekat pada pokok itu, maka yang kita hasilkan itu buah-buah yang pahit, buah-buah yang mungkin busuk, ya, buah-buah yang asam, yang orang tidak bisa menikmati. Tapi kalau kita melekat pada pokok itu, ya, maka buah yang kita hasilkan itu buah-buah yang bisa nikmati, ya. Buah-buah roh, kita akan menghasilkan kasih, kita akan menghasilkan sukacita, kita akan menghasilkan damai sejahtera, orang lain akan diberkati. Kita menghasilkan sukacita, ya. Apa yang kita hasilkan itu akan memberkati orang lain karena kita melekat pada pokok itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu. Kita melekat pada pokok itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita mau berbuah, untuk kita dapat menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh Allah Bapa di surga dan dapat memberkati banyak orang, maka kehidupan kita, ya, di bagian kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, bukan singgah, tinggal di dalam Tuhan. Apa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kalau kita lihat situasi seperti ini, mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan tergoyahkan oleh keadaan, oleh bisikan-bisikan orang bahwa oh dia ke sana boleh. Kalau misalnya saudara sakit, lalu kemudian saudara harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, saudara. Terkadang kita mau tinggal dalam Tuhan, mau tunggu kalau kita berdoa, lalu kemudian belum dapati waktu kita jadi orang yang akhirnya kita keluar. Padahal waktu Tuhan itulah yang terbaik. Kalau kita sakit lalu mungkin kita tunggu, mungkin kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kenapa sih sampai 1 tahun kok belum sembuh? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan iman percayamu. Jangan dengar bisikan-bisikan yang dikatakan bahwa ke sana, ke orang sana engkau pasti sembuh. Ke sana, ke orang pintar sana engkau pasti sembuh. Minum obat ini dan lain-lain engkau pasti sembuh. Tuh, dengarkan ini saudara yang diberkati Tuhan. Ketika engkau tetap fokus hanya kepada Tuhan, maka Tuhan
pasti akan menolong. Waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi engkau. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau tinggalkan Tuhan, maka kebinasaan menjadi milikmu. Tapi kalau engkau tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan kekal itu akan menjadi milikmu. Baik saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat selanjutnya ya, untuk kita dapat menghasilkan buah ya, untuk kita dapat menghasilkan buah dan buah itu dapat dinikmati oleh Allah Bapa di surga dan dapat memberkati banyak orang, maka yang berikut kita harus berbuah. Nah, berbuah saudara, dibersihkan orang yang sudah dibersihkan ya. Kalau saudara lihat pohon, kalau sudah dibersihkan lalu kemudian pohon itu akan berbuah, dikasih pupuk ya, dirawat dengan baik ya, pohon itu akan berbuah. Nah, kehidupan kita kalau kita dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian tetap kita tinggal di dalam Tuhan, tidak digoyahkan oleh apapun juga, maka kita akan menghasilkan buah. Kita akan berbuah. Nah, berbuah untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Bukan berbuah untuk orang lain puji. Tidak saudara. Kita berbuah untuk apa? Untuk Tuhan melihat dan Tuhan kemudian menikmati hasilnya itu. Lalu menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan. Jangan sampai orang lain bangga, Tuhannya tidak bangga. Ya. Jangan karena kita punya motivasi, oh saya mau berbuah, saya tunjuk kebaikan. Ini kebaikan itu, buah-buah itu harus keluar dari hati. Bukan buah-buah itu keluar dari akal, bukan buah-buah itu sebatas bibir mulut ini ya. Oh saya berbicara yang baik, yang lembut, tetapi hati kita Tuhan yang lebih tahu ya. Tapi kalau buah itu untuk dinikmati oleh orang, bahkan untuk kemuliaan Bapa di surga dan orang itu diberkati, maka itu harus keluar dari hati kita. Dari hati kita yang paling dalam, karena hati kita ini sudah dibersihkan oleh Allah Bapa di surga. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, bukan sedikit saudara, banyak. Ia berbuah banyak sebab kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Kalau kita di luar Tuhan, kita tinggal di luar Tuhan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang kita buat itu ujung-ujungnya hanya sebatas sementara orang, oh iya bagus. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, maka kita akan berbuah banyak dan orang pasti diberkati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang baik bagi setiap pribadi kita. Ya, kita dibersihkan untuk kita dapat menghasilkan buah, dibersihkan dan tinggallah di dalam Tuhan, lalu berbuahlah yang banyak. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah mengikuti tahap-tahap itu, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika kita minta apa saja, ya, jikalau kamu tinggal, ayatnya yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan dengan jelas katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Oh, mungkin saudara akan berpikir, kalau minta apa saja berarti bisa minta mobil, bisa minta sesuatu yang wow. Dengar saudara, seseorang yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia, apa yang dia minta itu pasti di dalam kehendak Tuhan. Ya. Apa yang dia minta itulah yang Tuhan mau. Jadi kita tidak sembarang karena kita sudah dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan, dan waktu Roh Tuhan pimpin kita, apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sangat baik bagi kita, setiap pribadi kita, untuk kita mengerti betul bahwa sesungguhnya untuk kita dapat menjadi orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Allah Bapa di surga, dan dapat memberkati banyak orang, maka siapkan dirimu untuk dibersihkan, berikanlah dirimu tetaplah tinggal di dalam Tuhan, dan berbuahlah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu kita lakukan, tinggal dalam Tuhan, minta. Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan bagi setiap orang yang meminta.
Tuhan berikan, dan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendak kita. Kalau seseorang yang diubahkan Tuhan, pasti dia akan melakukan ataupun akan meminta dari Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau sesuai dengan kehendak kita, maka kita akan kecewa. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pasti menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya yakin ini kebenaran firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, siap dibersihkan dan berbuahlah banyak bagi kemuliaan Bapa di surga, dan orang pasti diberkati. Biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menolong setiap pribadi kita. Ketika kita mendengar, kita membuka hati, dan firman Tuhan akan menjawab setiap kebutuhanmu. Saya akan berdoa bagi setiap pribadi kita sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara yang sementara mengikuti renungan ini, ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, dan saudara katakan, ini firman Tuhan buat saya. Dan mari saudara yang selama masih ada kesempatan, perbaikilah kehidupan rohanimu, maka Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Saya berdoa buat saudara yang susah, bagi saudara yang mungkin ada dalam pergumulan, bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pasti, yang penting bagi pribadimu, hiduplah di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan ada di dalammu. Maka Tuhan Yesus pasti akan menolongmu, mengeluarkanmu dari setiap beban masalah yang mengikat. Saudara yang diikat dengan dosa, percaya ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolongmu. Tuhan sanggup untuk melepaskan engkau dan memberikan engkau kemenangan. Saya akan berdoa saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat ini. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, setiap pribadi kami diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini akan menolong kami untuk kami bisa berakar di dalam Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan untuk kami bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu ini berdoa Tuhan bagi setiap pribadi saat ini Tuhan Yesus yang sementara mengikuti, yang sementara mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, mungkin ada yang susah, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, biar mujizat Allah itu terjadi. Tuhan Yesus, ada yang diikat dengan dosa, di dalam nama Yesus Tuhan bebaskan mereka, selamatkan mereka Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti berurusan dengan pribadi mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, karena sesungguhnya hanya Engkau Tuhan yang sudah hadir, yang sudah memberkati kami pada saat ini, yang sudah melawat kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat hadirat Allah. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Yesus, lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
bersamamu, lebih dalam lagi menikmati kasih-Mu, Yesus. Dari sebab kami mengasihi-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Engkau baik.